Kelompok 5 Praktikum Optik. Tujuan praktikum optik yang pertama adalah dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, dapat menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, lalu dapat menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, lalu dapat menentukan fokus cermin cekung dan dapat menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Cara kerjanya, yang pertama menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar yang telah saya sematkan, lalu menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Menggambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Lalu mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Lalu meletakkan sebuah benda di depan cermin datar dan mengamati bayangan selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Lalu hasil pengamatannya adalah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Lalu jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, tegak, maya, dan sama besar. Percobaan pada cermin cembung. Yang pertama, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung dapat dilihat, yang pertama maya atau tidak nyata, yang kedua sama tegak dan diperkecil. Percobaan pada cermin cekung. Yang pertama, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya nanti diukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Besar sudut datang dan sudut pantul yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Jadi bendanya 10 cm dan jarak bayangannya 35 cm, lalu bendanya 15 cm, jarak bayangannya adalah 40 cm, lalu jarak bendanya 20 cm dan jarak bayangannya adalah 50 cm, dan yang terakhir jarak bendanya 25 cm dan jarak bayangannya adalah 55 cm. Lalu yang ketiga adalah hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Jarak bendanya yang pertama adalah 10 dan jarak bayangannya adalah minus 30 cm. Yang kedua jarak bendanya 15 cm dan jarak bayangannya 32 cm. Lalu yang ketiga jarak bendanya 20 cm dan jarak bayangannya minus 35 cm. Lalu yang terakhir jarak bendanya 25 cm dan jarak bayangannya adalah minus 45 cm.
Lalu percobaan pembiasaan cahaya. Alat dan bahan ada lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, tabir kertas, dan penggaris panjang. Hasil pengamatan, sudut yang dibentuk yaitu sudut datang 15 derajat dan sudut biasnya 23 derajat. Yang kedua, sudut datangnya 28 derajat, sudut biasnya 36 derajat. Yang ketiga, sudut datangnya 35 derajat, sudut biasnya 40 derajat. Itulah praktikum optik dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih, semoga bermanfaat.